ternyata muncul dalam dua versi. Sebagian menyebutkan muncul dari Aceh Besar. Dan sebagian lagi menyebutkan muncul dari Pesangan Raya. Tersebutlah di sebuah desa. Desa yang menyimpan ribuan misteri dan cerita yang menjadi tauladan dalam hidup. Cerita yang akan terus dikenang oleh masyarakat di sana dan terus diceritakan pada masyarakat lainnya. Desa yang menyimpan ribuan misteri. Desa yang berjejer rumah-rumah gubuk di sepanjang jalan di dalam desa. Terkenal dengan seorang pemuda yang tampan, bijak, pandai, rajin, dan yang paling aku sukai, dia sangat berbakti pada kedua orang tuanya. Ingat itu, dia sangat berbakti pada kedua orang tuanya. Ahmad Rang Manyang. Itulah nama pemuda yang mulai menginjak usia remaja ini. Remaja yang biasa disapa Ahmad ini menyibukkan kesehariannya dalam berburu tani di desa. Hanya menamatkan pendidikan dasar di daerah kampung seberang, ia menggali ilmu-ilmu yang terpendam di lingkungannya. Belajar dari alam, bertanya kepada Tuhan. Tak ada keputusasaan dalam menjalani hidup. Meski terkadang ia hanya makan 2 kali sehari. Baginya itulah rezeki yang telah diperolehnya setelah berdoa dan berusaha. Waktu terus berjalan. Kini Ahmad telah menjadi seorang pemuda yang disanjung di desa. Semakin lama ia semakin mandiri. Apalagi sekarang, ia hanya tinggal di sebuah gubuk bambu bersama ibunya yang sudah renta. Penghasilan dari buruh tani pun mulai terasa berkurang. Dan ini harus diatasi oleh Ahmad. Ma, bukannya Ahmad tidak bersyukur dengan rezeki yang telah diberikan Allah. Tapi Ma, alangkah baiknya jika Ahmad pergi merantau. Nak, bukankah di desa kita masih banyak pekerjaan yang dapat kamu lakukan, Nak? Betul, Ma. Bukan pula amat bosan bekerja di sini. Tapi, Ma, bukankah Mak pernah berkata bahwa berusaha itu wajib? Berusaha itu ibadah, Mak. Ahmad sangat ingin membahagiakan Mak. Tegakah kau meninggalkan Mak sendiri di sini? Dalam kemiskinan dan kepapaan. Kau lihat kan, Nak? Saat Mak berjalan saja, Mak sudah kesusahan. Tegakah kau meninggalkan Mak? Bukan begitu maksud Ahmad, Mak. Ahmad ingin merantau karena Ahmad sangat ingin membahagiakan Mak. Ahmad sangat ingin kehidupan kita juga seperti orang lain, Mak. Ahmad sangat ingin membahagiakan Mak dunia dan akhirat. Setelah mengobrol cukup lama,
Mak Minah tak sanggup lagi mendengar permintaan anak satu-satunya itu. Penyangga hidupnya selama ini. Tempat ia bercerita dan menyunggingkan senyum. Waktu terus berjalan. Tibalah saatnya untuk Ahmad merantau. Ahmad merantau dengan peralatan seadanya. Ia merantau ke negeri seberang dengan menggunakan kapal air yang berada di Krung Pesangan. Nak, jangan lupa kau beribadah kepada Allah. Tegarlah dalam berusaha. Hidup di negeri orang harus membawa bekal akhlak dan ilmu dari negeri asalmu. Janganlah mereka mengubahmu, tapi tularkanlah kebaikan pada mereka. Baik, Mak. Ahmad akan selalu mengingat pesan Mak. Akan Ahmad jadikan pendamping dalam bekerja. Tenang saja, Mak. Ahmad hanya pergi beberapa tahun saja dan akan kembali bersama Mak. Jaga diri Mak baik-baik. Mereka terus melempar kata, hingga suara sirine kapal pun mulai terdengar. Ahmad memegang tangan Mak Minah, memeluk dan mencium kening penuh rona tua. Dan akhirnya berlutut mencium kaki emaknya. Mak Minah masih berdiri di dermaga, menatap hilangnya kapal yang ditelan berlikunya Krung Pesangan. Karena inilah kali pertama mereka berpisah. Saat hari beranjak senja, Mak Minah pun mulai melangkahkan kaki gontainya menuju gubuk tua. Kini kapal telah membelah laut menuju negeri seberang. Negeri idaman Ahmad, negeri yang akan mewujudkan cita-citanya. Sesampainya di dermaga, Ahmad diterima kerja oleh seorang saudagar yang kaya raya. Ia bekerja sebagai tukang pikul barang di dermaga. Ia bekerja dengan tekun dan jujur. Tak lupa ia berdoa pada kedua orang tuanya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa, sudah 10 tahun Ahmad dirantau orang. Kini ia telah menjadi seorang bangsawan setelah mempersunting anak dari saudagar tempat ia bekerja. Kini ia sangat sibuk karena harus mengurus usaha mertuanya. Dan itu sangat menyita waktu. Tak ada lagi waktu beribadah, tak ada lagi waktu berdoa. Semua terkikis, tergores oleh kemewahan dan kenikmatan dunia. Suatu ketika, istri Ahmad sangat ingin mengunjungi kampung halaman Ahmad. Ia berkata, Kanda, Dinda sangat ingin mengunjungi kampung halaman Kanda. tapi Kanda sibuk. Tak ada waktu untuk dapat meninggalkan ini semua. Bukankah Kanda pernah berjanji akan membawa Dinda ke kampung halaman Kanda? Bukankah janji harus ditepati, Kanda? Setelah semuanya dipersiapkan, berangkatlah sebuah kapal layar yang besar menuju negeri kelahiran tuanku, Ahmad Rangmanyang. Istri Ahmad sangat senang. Sepanjang perjalanan, ia sangat kagum dengan keindahan alam yang dilalui kapal mereka. Kanda, inikah tanah yang pernah Kanda ceritakan itu? Inikah hutan dan sungai yang indah itu, Kanda?
Dinda. Sebentar lagi kita akan sampai ke istana Kakanda. Sesampainya di dermaga Krung Pesangan, semua kru dan awak kapal turun melihat keindahan alam Krung Pesangan. Mak Minah yang mendengar berita kepulangan Ahmad pun bergegas menuju dermaga. Hatinya berbunga-bunga, seakan penyakit yang dideritanya sembuh total. Tak lupa Mak Minah membungkuskan makanan kesukaan Ahmad. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kabulkan doaku. Rupanya Ahmad masih ingat dengan orang tuanya. Ahmad! Ahmad anakku! Ini makmu, Nyak! Ini makmu! Kanda, apakah Kanda mengenal wanita tua itu? Kanda tidak kenal. Mungkin dia penduduk baru di sini. Ahmad! Ahmad anakku! Ini Mak bawakan makanan kesukaanmu. Ini ambilnya. Ambil. Ahmad anakku! Emak katamu. Aku tak punya emak sepertimu. Orang tuaku adalah seorang saudagar, bukan fakir sepertimu. Ahmad, lupakah kau pada makmu ini yang sudah membesarkanmu? Ahmad anakku! Aku tak lupa. Karena kau bukan ibuku, maka aku tak kenal. Pengawal, tangkap wanita tua ini. Seret dia dari hadapanku. Dasar wanita tak tahu malu. Berani sekali kau mengaku sebagai ibuku. Ahmad! Ya Allah! Jika benar saudagar yang berdiri di depanku ini adalah Ahmad anakku, kutuklah dia beserta harta bendanya menjadi bukit. Bila begitu, aku bisa tahu dia adalah Ahmad anakku. Langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang. Halilintar bergemuruh. Serta petir menyambar-nyambar. Seketika itu, Ahmad tersentak dan memanggil-manggil Mak Minah. "Mak! Mak Minah! Maafkan aku, Mak! Maafkan aku! Aku ini Ahmad anakmu, Mak! Maafkan aku!" Namun, semuanya telah terlambat. Semuanya tidak dapat